Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunya Herlina dengan NIM 30701900164 dari Fakultas Psikologi Islam Sultan Agung angkatan 2019 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas psikologi abnormal, yaitu menjawab pertanyaan teman. Pertanyaan ini diajukan oleh teman saya, Syafina Hodijah. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa faktor penyebab GAD? Faktor penyebab GAD salah satunya bisa karena aktivitas berlebihan pada otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan juga perilaku. Yang kedua bisa karena ketidakseimbangan zat kimia otak, yaitu seperti serotonin ataupun seperti noradrenalin yang terlibat dalam pengendalian dan pengaturan mood. Yang ketiga bisa karena faktor genetik. Nah, riwayat keluarga bisa meningkatkan resiko GAD hingga 5 kali lipat. Nah, selanjutnya karena memiliki riwayat mengalami kejadian traumatis atau menimbulkan stres seperti kekerasan dalam rumah tangga ataupun penganiayaan pada anak. Nah, selanjutnya karena mengalami kondisi sakit dalam jangka panjang, misalnya seperti penyakit artritis. Nah, yang terakhir karena memiliki riwayat kecanduan, misalnya karena kecanduan narkoba ataupun karena kecanduan alkohol, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, penanganan atau terapi apa yang dapat diberikan pada penderita OCD? Nah, penanganan atau terapi yang dapat diberikan pada penderita OCD adalah terapi perilaku kognitif atau kognitif behavioral therapy atau CBT. Terapi ini adalah terapi yang paling efektif untuk mengobati gangguan obsesif kompulsif. Nah, bertujuan untuk membantu individu mengubah cara mereka berpikir, cara mereka merasa dan berperilaku. Jenis terapi ini mengacu pada dua bentuk perawatan. Yang pertama adalah exposure and response prevention atau biasa yang disebut ERP, dan yang kedua adalah terapi kognitif. Nah, kalau exposure and responsive prevention atau yang biasa disebut ERP ini adalah pencegahan respon mengacu pada perilaku atau ritual yang dilakukan oleh penderita OCD untuk mengurangi kecemasan. Nah, dengan memaparkan situasi dan objek yang memicu ketakutan dan kecemasan seseorang, pada terapi ERP ini seseorang akan dipaparkan secara bertahap pada objek tersebut agar mereka terbiasa. Nah, kalau terapi kognitif, terapi ini bertujuan untuk menghilangkan perilaku kompulsif, dan dalam terapi ini kita akan diajari cara-cara yang sehat dan efektif untuk menanggapinya, untuk menanggapi pikiran obsesif dari masalah tersebut. Nah, pertanyaan terakhir adalah apa perbedaan dari amnesia terlokalisasi, selektif, dan amnesia menyeluruh. Nah, kalau amnesia teralokasi itu adalah peristiwa yang terjadi dalam suatu periode tertentu hilang dari ingatan mereka. Jadi amnesia ini hanya menghilangkan memori untuk sementara saja untuk peristiwa tertentu. Kalau amnesia selektif yaitu lupa pada hal-hal yang mengganggu dalam satu periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, amnesia menyeluruh, yaitu lupa seluruh kehidupan dan lupa juga siapa dirinya, pekerjaannya dan lain-lain. Dan amnesia menyeluruh ini adalah tingkat yang paling parah karena seseorang akan lupa akan segala sesuatu hal yang telah ia ingat. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.